Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ini mumpung saya lagi santai, saya melihat-lihat dari beberapa koleksi-koleksi saya. Ini kalau Anda melihat sobat, beberapa di antara koleksi saya ini kemarin sudah selesai didokumentasikan. Jadi ini adalah beberapa pusaka yang sudah selesai difoto, yang harapannya ini akan saya jadikan sebagai mengisi dari koleksi-koleksi galeri Bumi Mojopahit. Kalau Anda ini menginginkan di mana sih kalau kita bisa melihat dari koleksi-koleksi galeri Bumi Mojopahit, maka Anda silahkan lihat di tab komunitas YouTube saya, atau juga bisa mengunjungi di Instagram saya sobat. Jadi beberapa di antara para penonton baru saya ataupun juga para pelanggan baru saya, terkadang beliau bertanya, Mas, kalau ingin melihat dari beberapa koleksi galeri Bumi Mojopahit itu berada di mana? Nah, Anda bisa mengunjungi pertama di Instagram saya, karena di situ sudah ada lengkap dari beberapa koleksi foto dan juga keterangan dari kerisnya, sekaligus tentang filosofi dan juga tuah dari pusakanya. Dan juga Anda pun juga bisa melihat di tab komunitas YouTube saya, atau kalau Anda ingin melihat secara visual atau secara video, maka Anda bisa melihatnya satu persatu. Biasanya saya buat atau saya bikin sebagai sebuah video short sobat. Jadi Anda bisa melihat di video short saya tentang beberapa dari koleksi-koleksi galeri Bumi Mojopahit. Di situ Anda lihat satu persatu. Karena apa? Karena untuk di video shortnya itu saya buat satu persatu sobat. Nah, ini kemarin tuh saya menemukan salah satu dari pusaka saya itu dia pamornya unik sobat. Jadi pamornya saya kurang tahu. Awalnya saya mengira untuk di pamornya adalah pamor ular lulut atau juga pamor untu walang, tetapi tak lihat lagi. Ternyata ini tadi baru ketemu sobat. Nah, saya menemukannya berada di gambar atau keterangan di buku keris Jawa. Nah, keris Jawa antara mistik dan nalar. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang kemarin sempat membuat saya bingung tentang penamaan dari pamornya. Ya, pamornya ini saya lihatnya itu dia pamornya unik sobat, dan juga tidak begitu umum, atau kalau di dalam dunia Tosan Aji itu bisa dikatakan agak langka keberadaannya. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di bagian tepi dari pamornya ini dia seperti kayak gigi belalang atau kayak untu walang. Tetapi kalau untu walang itu dia tidak ada isennya atau tidak ada isinya. Sedangkan kalau untuk di sini sobat, saya melihatnya itu dia ada isinya. Jadi isi dari ini untu walangnya itu dia bulat-bulat kayak gini. Nah, awalnya ini tak kiranya pamornya pamor ular lulut. Nah, tetapi ini tadi tak lihat-lihat lagi. Di sini ada sebuah keterangan sobat. Nah, di buku keris Jawa antara mistik dan nalar ini, di sini ada keterangan tentang pamor tritik. Nah, di sini ada pamor tritik. Coba kita akan melihat biar kita juga bisa belajar bersama-sama, karena saya pun juga di sini sedang belajar sobat. Nah, di sini ada sebuah keterangan tentang pamor tritik 1. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, akhirnya terus saya bandingkan dengan untuk di keris saya yang baru saja tak peroleh ini sobat. Ini adalah beberapa koleksi yang sebenarnya baru. Jadi baru dalam artian baru dapat dan juga baru selesai diwarangi dan juga dibuatkan warangka baru. Jadi ini adalah warangkanya warangka baru, karena seingat saya sobat, untuk di pusaka ini kapan hari saya dapatkan cuma bila saja. Nah, ini akhirnya terus ketemu. Jadi kalau kita mempunyai banyak referensi buku, itu juga bisa mendukung dalam kita belajar sobat. Itulah kenapa saya selalu merekomendasikan kepada Anda belajar dunia Tosan Aji. Jangan ini saja ya, jangan untuk belajarnya bukan cuma lewat bertanya saja ke para senior atau kepada teman-teman. Jadi Anda pun juga harus menunjangnya dengan memiliki buku Tosan Aji sobat, atau buku-buku yang menunjang tentang dunia Tosan Aji. Nah, salah satunya seperti ini. Karena saya pun juga gini, kalau saya pun juga kesulitan dalam menemukan seperti apa sih kira-kira untuk di penyebutan dapur ataupun juga pamornya, saya pun juga akan membuka buku-buku saya sobat. Dan juga saya pun juga mengumpulkan dari beberapa majalah, karena dari beberapa majalah ini pun juga terkadang bisa membantu saya dalam mengidentifikasi
koleksi pusaka yang saya miliki. Nah, itu seperti itu. Nah, ini akhirnya terus ketemu sobat. Jadi untuk di pamornya ini menurut dari pengamatan saya, ini masuk di pamor tritik. Nah, ini kebetulan kemarin itu sebenarnya saya juga punya dari pamor tritik, akan saya tunjukkan kepada Anda ini. Nah, saya pun juga sebenarnya beberapa waktu yang lalu punya pusaka dengan dapur jalak tilam sari, pamornya pun juga pamor tritik sobat. Itulah kenapa saya menyebutnya untuk di pamor ini adalah salah satu dari jenis pamor yang istimewa dan juga agak langka keberadaannya di dunia Tosan Aji. Nah, ini kalau Anda melihatnya ini sobat, untuk di bagian pinggirnya ini, nah seperti kayak gigi belalang atau untu walang, seperti kayak pamor untu walang. Sedangkan di bagian ini dalamnya dia ada bulatan-bulatan seperti ini. Nah, seperti kayak wiji timun. Nah, seperti kayak wiji timun tapi dia dikombinasi dengan seperti kayak pamor untu walang. Nah, ini namanya adalah pamor tritik. Nah, menurut dari keterangan di buku keris Jawa seperti ini sobat. Nah, ini kalau Anda melihat meskipun dia dalam dalam pembuatannya berbeda, mungkin ini memang berbeda pembuatan pada zamannya, atau berbeda juga pembuatnya atau empunya, atau juga berbeda dari bahannya. Nah, tetapi kalau menurut saya, menurut kesimpulan saya, kedua-duanya ini pamornya adalah pamor tritik. Nah, jadi ini saya sudah menemukan jawabannya. Jadi pusaka yang baru saja tak dapatkan ini mungkin sekitar 1 bulanan, atau juga mungkin berapa ya, mungkin sekitar 2 bulanan lah yang tak dapatkan ini. Akhirnya saya tahu bahwasanya ini adalah pamornya pamor tritik. Jadi dapurnya adalah dapur brojol, sedangkan untuk di pamornya adalah pamor tritik sobat. Nah, ini adalah sebuah mahakarya yang sangat luar biasa, yang sangat layak untuk dilestarikan sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka-pusaka yang lainnya. Jadi gini, ini pun juga kemarin saya punya pusaka yang kecil sobat. Jadi pusaka jimatan. Nah, di sini ada juga keterangan. Nah, jadi keterangannya di sini ada sebuah keterangan tentang pamor tambal sobat. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda dulu untuk di gambarnya. Coba akan saya ini. Nah, ini ada sebuah gambar tentang pamor tambal. Saya jadi teringat dengan salah satu dari koleksi saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah koleksi pusaka dari teman saya di Batang, Pekalongan. Nah, coba kita akan melihat bersama-sama seperti apa wujud dari pusaka yang kemarin saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya. Ini saya buatkan warangka sandang walikat berukir seperti ini sobat. Dan untuk di pusaka-pusaka yang berukir seperti ini, di pelanggan saya banyak sekali yang peminatnya. Jadi peminat dari ini pelanggan dari Galeri Bumi Mojopahit itu memang suka dengan warangka-warangka ukir kayak gini sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, kalau Anda melihat sobat, ini ternyata untuk di pusaka dengan pamor tambal seperti ini ternyata memang ada gitu loh. Ini kalau Anda melihat dia pamor tambalnya ada berapa ya? Ada 4. Nah, kalau untuk di sini 1 2 3 4. Ini pun juga sama. Ini pun juga 4, 1 2 3 4 sobat. Bahkan di pamor yang agak ke atas ini dia ini combong sobat. Nah, jadi ini bukan pamengkang jagat tetapi dia combong karena dia berlubang tembus. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau Anda melihat untuk di tambalnya atau pamor tambalnya ini dia membentuk pamor seperti kayak puser atau kul buntet. Jadi ini untuk di pamor tambalnya membentuk pamor kul buntet atau tambal puser. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka istimewa. Kalau menurut saya kemungkinan pusaka ini adalah pusaka tayuan, yaitu pusaka yang mementingkan dari sisi esoterinya sobat, yaitu dari sisi tuahnya. Karena untuk ukurannya kalau kita melihat seperti ini termasuk ukurannya adalah pusaka patrem sobat. Nah, ini cuma 1 kilan saja. Nah, jadi kemarin tuh saya hampir bebarengan mendapatkan sebuah pusaka kecil ya, bentuknya patrem seperti ini. Nah, salah satunya ini sobat. Nah, salah satunya ini kemarin. Kalau untuk yang ini dia pamornya adalah pamor bendo segudo. Jadi memang sengaja dia tak kasih warangka sandang walikat keduanya. Nah, biar kembar gitu loh. Nah, ini
Ini pun juga dia pusakanya adalah pusaka patron, jadi kemana-mana kalau kita bawa maka efisien karena bisa dibawa kemana-mana, bisa masuk tas atau juga bisa masuk ke ini. Kalau di kendaraan itu berada di bagasi depan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah dua buah pusaka yang istimewa. Meskipun dia ukurannya kecil, tetapi ini sangat istimewa sekali kalau menurut saya, sobat. Karena apa? Karena untuk di ukuran segini dengan pamor yang bagus. Nah, dengan pamor yang bagus kayak gini, ini termasuk jenisnya agak langka, sobat. Jadi agak langka keberadaannya. Jadi kita kalau memiliki yang seperti ini berarti kita termasuk dari orang yang beruntung kalau menurut saya. Nah, kalau untuk yang ini dia dapurnya dapur brojol, pamornya pamor bendo segudo, sobat. Sedangkan untuk yang ini dia ini untuk di pamornya, nah pamornya hampir sama dengan yang berada di keterangan buku keris Jawa antara mistik dan nalar. Saya jadi agak sedikit seneng atau sedikit bangga gitulah kalau beberapa dari koleksi pusaka saya itu ada di sebuah katalog. Jadi entah itu katalog di katalog pameran ataupun juga berada di contoh sebuah buku, itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya. Sebenarnya saya kemarin pun juga mempunyai sebuah katalog dari pameran mana gitu loh. Nah, kebetulan sobat, saya pun juga mempunyai dari pusaka tersebut. Jadi seolah-olah itu pusakanya kembar. Jadi memang pusaka tersebut berarti memang ada gitu loh, ada kembarannya. Itu seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Ini adalah edisi saya santai ini tadi. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain, jadi ini tadi terus saya buat sebagai sebuah video, dan mudah-mudahan video ini bisa membangkitkan sebuah semangat bagi Anda, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula untuk ikut serta dalam melestarikan Tosan Aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.